Shalom manusia Allah yang perkasa. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali kepada Tuhan. Pada hari ini saya yakin dan percaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan sukacita dari Tuhan. Bahkan kami rindu semua memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku.
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kagum akan-Mu. Ajar kami untuk berserah kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya pada-Mu. Tuhanku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita nyanyikan lagu ini, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berharap hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu,
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, kami bersyukur, kami naikkan pujian kami, Bapa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hati kami mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu, terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami banggakan di dalam hidup ini. Hanya Engkau yang paling kami utamakan di dalam hidup ini. Karena kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Urapan-Mu ada bersama dengan kami, menjamah kami semua satu persatu dimanapun kami berada.
Kuasa Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin menari bagi-Mu, karena Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Semua malaikat di sorga bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami siap memuji, menyembah, meninggikan Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya. Tuhanku hebat. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh haleluya. Katakan Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa sekali lagi. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan penuh dengan mujizat-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan seturut dengan firman-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Melalui hidup kami akan terpancar kuasa-Mu Tuhan. Melalui hidup kami akan terpancar kemuliaan-Mu. Melalui hidup kami akan menjadi saksi bagi semuanya. Karena di setiap jalan hidup kami selalu ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi kita katakan, oh hidupku Tuhan, menggenapi firman-Mu, sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan-Mu. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami ada mujizat yang terjadi, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami diberkati. Setiap orang yang melihat kami dipulihkan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa hebat. Terima kasih Tuhan. Oh
haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kelegaan. Firman-Mu yang memberikan kami jalan keluar. Terutama firman-Mu yang memberikan kami hidup yang kekal Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh jiwa roh kami pada pagi hari ini. Untuk menerima hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Itu kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah yang akan memberkati kita. Baik, sebelumnya mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita. Bersama dengan saya Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kananmu dan ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Memberkati ibadah kami kepadamu. Memberkati seluruh rangkaian yang kami naikkan hari ini, ibadah kami kepadamu. Terlebih secara khusus mencerai hati kami, pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Supaya olehnya kami dikualitaskan. Terpuji namamu, Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita tentang doa yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa di surga yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita ketahui bersama bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, ada hal prinsip yang harus kita miliki adalah supaya kita bisa berpikir seperti Allah berpikir. Supaya kita berkata-kata seperti Allah berkata-kata. Supaya kita bertingkah laku, bertindak, mengambil keputusan seperti Allah bertindak, mengambil keputusan. Inilah tujuan kita belajar firman Allah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di poin yang ketiga, di sesi yang ketiga ini adalah di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Para kekasih Kristus, di ayat ini paling tidak ada 3 poin utama yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita. Poin yang pertama seperti di sesi berikutnya sudah saya singgung adalah tentang hidup kekal. Poin yang kedua adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Poin yang ketiga adalah mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah yang benar itu Bapa di surga. Para kekasih Kristus, ketika kita menjabarkan 3 poin ini adalah untuk memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus mengenal Allah.
untuk bisa mengenal Allah dengan benar harus melalui Yesus Kristus yang diutus oleh Allah yang benar itu. Nah, 3 poin ini akan kita renungkan saudara-saudaraku dikasih. Kita akan belajar kebenaran ini sebab ketika Tuhan Yesus mengucapkan pernyataan ini bukan sebuah permohonan kepada Bapa, tapi sebuah pernyataan pemberitahuan esensi kebenaran yang harus kita miliki. Kita ketahui persis saudaraku dikasih Tuhan bahwa hidup itu merupakan esensi yang paling penting yang dibutuhkan oleh manusia. Saya mulai dengan poin yang kedua dari 3 poin yang tadi saya sebutkan tadi, hidup kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yang ketiga adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah yang benar. Saya mulai dengan poin yang kedua, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pernyataan ini? Paling tidak ada 4 poin yang bisa kita pahami dari pernyataan ini saudaraku. Yang pertama, Tuhan Yesus hendak menyatakan kepada kita bahwa berkenaan dengan dirinya yang diutus oleh Allah, dia berhubungan langsung dengan Allah yang telah dinyatakan sebelumnya, yaitu tentang Allah yang telah dinyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ini dimasukkan dengan satu-satunya Allah yang benar. Yang pertama adalah menunjuk kepada Allah yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua yang dimaksud dengan satu-satunya Allah yang benar adalah merujuk kepada penyataan pewahyuan Allah kepada para nabi yang bersumber atau bertitik tolak dari penyataan Allah kepada Abraham secara khusus. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tidak maksud dengan satu-satunya Allah yang benar juga hendak Tuhan sampaikan kepada kita bahwa Allah yang inilah yang telah mengutus aku, yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan mengatakan keberadaanku datang di dunia ini adalah berasal dari Allah yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada para nabi. Allah yang inilah yang mengutus aku. Jadi maksud dari pernyataan satu-satunya yang benar juga adalah Allah yang sama yang telah mengutus Yesus Kristus. Poin yang keempat, yang dimaksudkan dengan satu-satunya Allah yang benar di sini juga adalah termasuk kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, tidak hendak memberitahu kepada kita Tuhan Yesus terlepas dari sebutan Allah satu-satu yang benar, tidak. Jadi hendak menyatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, itu juga include termasuk pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Ini akan kita ketahui dengan persis ketika kita akan masuk pada poin yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini poin yang kedua. Jadi poin pertama adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar. Poin yang kedua adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh engkau. Atau saya ganti dengan kalimat pernyataan untuk kita adalah mengenal Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah yang benar itu. Apa maksudnya saudaraku dikasih Tuhan? Maksudnya sederhana begini. Kalau kita hendak mengenal kepada satu-satunya Allah yang benar, maka kita harus mengenal kepada Yesus Kristus yang telah diutus. Itu yang prinsip dasar yang harus kita pahami. Tetapi ada rincian-rincian yang harus dijelaskan kepada kita berkaitan di poin kedua ini saudara. Bahwa mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh yang benar maksudnya adalah untuk mengenal Allah yang benar harus mengenal Yesus Kristus. Jadi kalau saya ingatkan kepada poin yang terakhir dari poin kelompok pertama adalah bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar itu juga tercakup kepada Kristus itu sendiri. Kaitan ini memberitahu kepada kita bahwa mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus itu memberitahu kepada kita untuk mengenal Allah yang satu-satunya Allah yang benar itu harus melalui Yesus Kristus. Alkitab dengan tegas memberitahu kepada kita di Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18.
Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 berbunyi demikian, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya satu-satunya pribadi yang bisa menyatakan Allah dengan tepat, benar, komplit, sempurna, lengkap hanya Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mengenal Yesus Kristus itu Allah yang benar itu tidak bisa dilepaskan kalau mau mengenal Allah yang benar. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, untuk mengenal Allah yang benar harus melalui Yesus Kristus yang diutus oleh Allah yang benar itu, yang dia juga termasuk adalah Allah yang benar itu yang kita sebut dengan anak Allah yang ada di pangkuan Bapa. Matius 11 ayat 27 memberitahu kepada kita lebih jelas lagi, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita di Matius 11 ayat yang ke-27. Matius 11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Terus? Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tuhan Yesus dengan sangat jelas, sangat gamblang dan tegas mengatakan tidak ada seorang pun bisa mengenal Bapa Allah yang benar itu selain dirinya. Tidak ada seorang pun bisa mengenal siapakah Yesus itu selain Allah yang benar itu yang disebut Bapa atau dipanggil itu Bapa. Jadi para kekasih Kristus sangat tepat bahwa untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar tidak ada jalur lain, tidak ada cara lain, tidak ada media lain, hanya melalui Yesus Kristus. Karena dialah yang bisa menyatakan kepada kita siapakah Allah yang benar itu secara tepat, secara benar, lengkap dan sempurna. Dia memang menyatakan diri kepada para nabi, betul. Tapi ketika mereka hendak mengenal dengan tepat siapakah Allah yang benar itu, mereka harus menerima apa yang Tuhan Yesus nyatakan siapa itu Allah, atau menerima Kristus Yesus yang diutus oleh Allah yang benar itu. Dan sebabnya saudaraku, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 memberitahu kepada kita, Yohanes 14 ayat yang 1 memberitahu kepada kita demikian bunyinya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Israel, kepada murid-muridnya, kepada pendengarnya, dia mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Secara spesifik kepada muridnya, saudara, kita perhatikan ketika dia berbicara ketika itu saat-saat sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam terjemahan saudaraku, dalam teks bahasa Yunani-nya kata percayalah juga kepadaku itu bisa berarti sebuah kalimat yang berbentuk kalimat pernyataan, tapi juga berbentuk kalimat perintah, saudaraku, karena bentuk kata kerjanya sama antara kalimat perintah itu dengan kalimat pernyataan itu, saudaraku. Jadi dengan bahasa lain kalau saya terjemahkan, kamu sudah sedang percaya kepada Allah, tapi kamu harus percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus. Jadi saudaraku dikasih Tuhan jelas, mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah yang benar adalah sangat penting, dibutuhkan. Sebab hanya melalui Yesus Kristuslah kita bisa mengenal kepada Allah yang benar, Allah yang satu-satunya itu. Karena hanya yang berasal dari Allah lah yang punya kemampuan penuh, lengkap, sempurna untuk menyatakan siapakah Allah itu. Sebab Yesus Kristus adalah gambar wujud
penyataan Allah yang sesungguhnya. Ibrani 1 ayat 3 memberitahu kepada kita kebenaran ini. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah wujud penyataan ekspresi tentang siapa itu Allah yang sesungguhnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, mengapa untuk mengenal kepada Allah yang benar itu harus mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah yang benar itu. Karena Yesus Kristus itu dia datang keluar berasal dari Allah yang benar itu. Ia adalah wujud penyataan Allah yang sempurna, yang komplit, tepat dan benar. Dia adalah gambar kemuliaan penyataan dari pribadi Allah itu sesungguhnya. Para kekasih Kristus, jadi dengan kata lain harus kita pahami mengapa ketika itu mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Perlu dicantumkan Tuhan Yesus, sebab untuk bisa mengenal kepada Allah yang satu-satunya yang benar itu harus melalui Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah yang benar itu. Sebab Yesus Kristus ini datang dan keluar dari Allah yang benar itu. Para kekasih Kristus, mari kita pahami. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan, kamu sudah percaya kepada Allah. Kamu sedang percaya kepada Allah, kepada murid. Tapi kamu harus percaya kepadaku. Sebab ketika mereka tidak bersedia percaya kepada Yesus Kristus, maka percayanya kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi tidak lengkap, bahkan tidak mencapai tujuan. Apalah artinya mengenal Allah yang benar, tapi tidak bisa berhubungan benar dengan Allah yang benar itu. Itu sebabnya kalau orang Yahudi percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang diberitakan para nabi, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah yang benar itu, maka mereka tidak sampai kepada pengenalan yang sesungguhnya tentang Allah yang benar. Sebab pengenalan Allah yang benar adalah membawa kepada sebuah perubahan hidup. Sebab di dalam Allah yang benar ada sebuah penyataan tindakan Allah yang memulihkan, Allah yang mendamaikan, Allah yang menyelamatkan. Sehingga orang yang mengenal kepada Allah yang benar, dia memiliki sebuah kehidupan yang dibenarkan, dipulihkan, dapat memiliki sebuah hubungan dengan Allah yang benar itu. Apalah artinya mengenal Allah? Ternyata yang mengenal itu tidak ada perubahan apa-apa. Itu sebabnya tidak ada pengenalan Allah yang benar, tidak ada perubahan terhadap hidup seseorang ketika dia mengenal Allah kalau tidak mengenal kepada Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Sebab Allah yang menyatakan diri atau Allah yang mengutus Yesus Kristus adalah Allah yang mendamaikan, Allah yang memulihkan, membawa kepada hubungan yang benar, hubungan yang benar. Jadi kita tidak bisa disebut mengenal Allah yang benar kalau kita tidak terjadi perubahan menjadi hidup yang benar dengan menjadikan kita dibenarkan menjadi orang benar. Sebab pengenalan yang benar harus membuat hidup kita berubah menjadi orang benar, memiliki sebuah hubungan dengan Allah yang kita kenal. Itu sebabnya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mengenal Allah yang benar harus melalui Yesus Kristus, termasuk orang Israel. Kalau mereka tidak bersedia mengenal, menerima penyataan siapa itu Allah, atau tidak bersedia menerima Yesus Kristus adalah Allah yang benar itu juga, maka mereka tidak sampai kepada pengenalan Allah yang benar. Karena mereka tetap hidup dalam hidup yang tidak benar. Sebab untuk hidup yang benar harus mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar, menerima pembenaran Allah, pendamaian Allah yang Allah nyatakan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Para kekasih Kristus, sekali lagi saya tandaskan dengan ulang, saya tegaskan dengan ulang. Pengenalan yang benar kepada Allah yang benar harus terjadi sebuah perubahan yang sungguh-sungguh benar dalam diri kita menurut benar yang Allah kehendaki. Apalah artinya saya mengenal Allah yang benar, tapi ternyata tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi dalam diri saya kepada Allah yang saya kenal.
Jadi ketika saya mengenal pada Allah, ada hubungan keterikatan antara saya dengan Allah yang saya kenal. Allah yang saya kenal itu adalah Allah yang sempurna, yang punya sebuah kerinduan besar untuk membawa saya seperti yang Dia inginkan. Pengenalan ini yang Allah kehendaki. Ini hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa hanya dalam Kristus? Sebab pengenalan Allah di dalam Yesus adalah pengenalan Allah yang mendamaikan kita dengan Allah. Memulihkan, memperbaharui, bahkan menjadikan kita ciptaan baru hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yaitu Allah yang benar, yang menyatakan karyanya yang besar. Memulihkan, mendamaikan, dan menyelamatkan manusia. Jadi para kekasih Kristus, pengenalan ini harus dimiliki. Di poin kedua ini perlu kita sadari. Mari kita beritakan kepada orang-orang lain. Supaya mereka mengenal Allah yang benar itu yang hanya ada dalam Kristus. Pengenalan Allah yang benar akan merubah hidup kita menjadi hidup yang benar. Karena Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang memulihkan, mendamaikan kita. Menjadikan kita ciptaan baru. Memberikan kebenarannya kepada kita, para kekasih Kristus. Jadi itu sebabnya sangat tepat ketika Tuhan mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, kata Tuhan. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Bapa dan aku adalah satu. Bapa dan aku adalah satu. Jadi saya tekankan sekali lagi seperti di poin yang pertama di bagian akhir. Satu-satunya Allah yang benar, Bapa itu tercakup di dalamnya adalah Yesus Kristus. Karena Dia datang dan keluar dari Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Jadi untuk mengenal pribadi yang benar, satu-satunya Allah itu tidak bisa lepas mengenal Yesus Kristus yang datang dari Allah yang benar itu. Di dalam pengenalan inilah yang Allah kehendaki, saudaraku. Ketika kita mengenal yang pengenalan yang demikian, maka tujuan atau dampak dari pengenalan itu adalah memiliki hidup yang kekal itu. Memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Jadi secara prinsip ayat ini tidak saja berbicara tentang definisi hidup kekal, tapi lebih utama menekankan bagaimana memperoleh hidup yang kekal itu. Untuk memiliki hidup kekal harus mengenal kepada satu-satunya Allah yang benar, yang Yesus Tuhan kita panggil Bapa. Dan untuk mengenal kepada satu-satunya Allah benar hanya bisa terjadi dengan tepat, benar, komplit dan sempurna di dalam Yesus Kristus yang datang dan berasal dari Allah yang benar itu. Yang mendamaikan, menyelamatkan, membenarkan dan memberikan kebenarannya. Menjadi orang benar sehingga memiliki hubungan yang benar. Allah yang benar orang mengenalnya menjadi benar juga. Pengenalan inilah membuat kita memiliki disebut dengan hidup yang kekal. Jadi para kekasih Kristus, poin yang ketiga yang terakhir adalah hidup kekal. Jadi hidup kekal ini saudaraku yang pada umumnya dipahami hidup yang tidak ada batas akhirnya, hidup yang selama-lamanya. Tidak hanya semata itu saudaraku, itu pengertian yang sangat dangkal sebenarnya. Sebab setelah manusia diciptakan dia tidak bisa mati dalam pengertian dia tidak bisa menjadi tiada. Yang ada adalah dia menderita kekal atau dia hidup kekal atau bahagia kekal bersama dengan Tuhan. Jadi hidup kekal ini secara umum bisa berarti hidup dalam kebahagiaan, kesejahteraan yang tidak berkeputusan. Hidup dalam hidup yang baik, hidup yang menyenangkan, hidup yang Allah kehendaki. Itu prinsip yang sangat basic saudaraku. Hidup yang kekal ini bicara hidup yang hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Hidup yang kekal ini adalah hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya simpulkan dengan kalimat yang sederhana saudaraku. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang benar itu. Inilah hidup yang sesungguhnya itu. Yang berasal dari Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar itu mengutus Yesus Kristus yang berasal dari Allah yang benar ini. Yang mendamaikan, menebus kita, menyelamatkan kita, membenarkan kita menjadi orang benar. Orang benar ini memiliki hidup kekal, hidupnya Allah, hidupnya Yesus Kristus. Jadi hidup kekal di sini adalah hidup yang sungguh-sungguh mencapai apa yang Allah kehendaki, yaitu memiliki sebuah hubungan yang benar dengan Allah.
tidak saja bicara tentang hidup yang tidak ada durasi akhirnya, tidak hanya berbicara tentang hidup yang membuat kita hidup bahagia, tapi adalah bicara hidup yang berasal dari Allah, hidupnya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi para kekasih Kristus, pengenalan akan Allah yang benar, pengenalan akan Yesus Kristus yang berasal dari Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar, yang dikehendaki Allah adalah bukan semata-mata mengenal kepada pribadi Allah itu di satu sisi. Saya ulangi lagi kalimat ini saudaraku supaya lebih gampang dicerna. Pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikehendaki Allah tidak hanya semata-mata bicara tentang mengenal tentang siapakah itu Allah di satu sisi, tetapi juga berbicara tentang saudaraku dikasih adalah agar supaya melalui pengenalan tersebut, pengenalan kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus ini, kita boleh memperoleh identitas yang benar, identitas yang baru, yang sesungguhnya. Jadi semakin kita mengenal Allah atau semakin kita mengenal Yesus Kristus, maka semakin kita kehilangan identitas diri yang berasal dari dunia ini. Atau dengan bahasa yang lebih tegas saudaraku, semakin kita mengenal kepada Allah yang benar, yaitu mengenalnya di dalam Yesus Kristus, maka kita memperoleh identitas yang baru, identitas yang benar yang berasal dari Allah. Identitas yang sungguh-sungguh membuat kita, menyatakan kita mengenal kepada Allah yang benar. Inilah hidup kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Sebuah kehidupan yang tidak terpisahkan dengan Allah yang kita kenal. Dengan memiliki pengenalan, memiliki esensinya, kebenaran yang dia berikan kepada kita. Para kekasih Kristus, yuk mari kita camkan kebenaran ini. Ketika kita menyadari bahwa untuk bisa mengenal Allah yang benar dan menjadi benar hidup kita hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Yesus Kristus ini yang tidak saja menyatakan siapa itu Allah yang benar itu, yang satu-satunya, dan juga bagaimana memperoleh hidup yang benar itu dengan memiliki hidup Allah yang benar yang tidak lain tidak bukan juga adalah hidupnya Yesus Kristus. Para kekasih Kristus, pegang teguh kebenaran ini. Kita memiliki hidup kekal. Yesus mengatakan kepada kita dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh atau memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidupnya Yesus Kristus membuat kita hidup memiliki kebenaran Allah untuk bisa berkomunikasi, bersekutu dengan Allah yang benar. Allah yang benar. Para kekasih Kristus, pegang teguh kebenaran ini, bahwa kau memiliki hidup yang benar, hidup kekal yang adalah hidup Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, beritakan kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang yang kita temui supaya mereka juga diselamatkan. Diselamatkan. Mengenal Allah yang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Memiliki hidup yang benar yang mempermuliakan Bapa dan pada akhirnya membahagiakan kita. Sehingga kita memiliki sebuah kehidupan yang bernilai kekal, yang tidak ada durasi akhirnya dalam kualitas kemuliaan, yaitu hidupnya Allah itu sendiri. Hidup Tuhan kita Yesus Kristus, inilah identitas kita. Identitas yang baru yang kita peroleh melalui pengenalan akan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang diungkapkan kepada kami dalam pernyataan Tuhan Yesus dalam doa kepada Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk mengenal Bapa. Kami miliki di dalam Kristus, sebab Kristus Tuhanlah menyatakan siapa itu Allah yang sesungguhnya. Bahkan bahwa kami masuk kepada persekutuan yang sesungguhnya, menjadikan kami memiliki hidup yang benar, hidup yang berkenan kepadamu, yaitu hidup Yesus itu sendiri. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran ini. Terima kasih. Berkati umat-Mu supaya tetap berpegang teguh akan kesadaran ini, bahwa kami sudah memiliki hidup yang kekal,
hidupmu sendiri, hidup Tuhan Yesus. Dan kami beritakan kepada semua orang yang kami temui. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus ini, kita siapkan hati kita. Kita akan satu pujian kasih dari surga. Setiap kali kita memperingati perjamuan kudus ini, nyatakan kita mengingat kasih yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudaraku boleh mendistribusikan kepada anggota keluarga roti dan anggur yang sudah disiapkan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Bapa, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menunjuk pada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kuduskan dan berkati supaya kami makan dan minum sungguh menjadi berkat bagi kami. Roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, bahkan tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah segala berkat dan anugerah dari Bapa di surga dalam kuat kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Para Bapak kekasih Kristus, ikuti saya mengucapkan pengakuan ini. Saya percaya dan menerima. Saya percaya dan menerima Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan. Untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus. Manusia lama saya telah turut disalibkan. Kuasa dosa telah dipatahkan. Aku percaya oleh korban Yesus. Aku telah menerima hidup kekal, hidup Kristus untuk mengabdi, melayani Allah selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Angkat roti ini atas kepala kita, saudara, terima kasih Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita, saudaraku.
Demikian juga Tuhan Yesus sudah makan mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu besar atas kami. Terima kasih, glory. Berkenan menyatakan diri kepada kami, mewarnai kami dengan dirimu, bahkan memberi kami identitas yang baru, Allah yang hidup Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, haleluya, haleluya, glory. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapa, terima kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar kepada kami dalam Tuhan Yesus, yang bukan saja membuat kami mengenal kepada-Mu, tapi terlebih memiliki kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah menyerahkan dirinya karena kami dan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu ke atas umat-Mu dan berkatilah mereka, berkati kami semua. Para kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran-Mu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat yang limpah dari Bapa di surga, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwamu disehatkan, disejahterakan, tubuhmu disehatkan, disehatkan, disegarkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaan buat tanganmu dilipat gandakan, studimu diberkati. Kemanapun engkau melangkah, engkaulah saksi tentang Allah yang benar, yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Para kekasih Kristus, tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Kita sudah mengenal Allah yang benar. Kita ada di dalam Allah yang benar. Kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah yang benar. Teruslah di dalamnya dan jadilah saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang.